Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami. Saya dari Universitas Riau. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Sastra, yaitu Bapak Dr. Syafrial MPD. Nah, kali ini saya akan membuat konten yang berjudul Struktur Genetik dari novel Habibie dan Ainun. Penasaran kan? Nah, jangan lupa ya ditonton, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe di bawah ini. Sejarah singkat sang penulis B.J. Habibie. Novel Ainun dan Habibie ini ditulis oleh Baharudin Yusuf Habibie atau yang disebut dengan B.J. Habibie. Beliau pernah menjabat juga sebagai Presiden ketiga Indonesia. Beliau pernah bersekolah di SMA Kadago Bandung pada tahun 1954. Kemudian beliau melanjutkan jenjang pendidikannya di Institut Teknologi Bandung atau yang disebut dengan ITB. Namun hanya beberapa di ITB, kemudian dia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Berbeda dengan yang lainnya, ia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, melainkan dengan menggunakan biaya sendiri dari ibunya, yaitu R.A. Tuti Marini Puspowardoho, mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, teknologi maritim dan teknologi dirgantara dikala Indonesia itu masih berkembang. Akhirnya B.J. Habibie diberi kesempatan untuk belajar di Jerman. Pada waktu itu pemerintah Indonesia di bawah Soekarno sedang gencar membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk mengembangkan pendidikan di luar negeri dan menimba ilmu di sana. Habibie merupakan rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim berbagai negara. Kemudian Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westphalenassen Technische Hochschule. Habibie ini adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia yang dikenal sebagai orang yang paling cerdas dan ahli pesawat terbang. Alasan novel B.J. Habibie ditulis. Habibie dan Ainun merupakan novel karya almarhum Baharudin Yusuf Habibie yang diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini mengisahkan perjalanan cinta dan kehidupan Habibie dan istrinya, Hasri Ainun Basri ataupun Ainun Habibie. Kemudian buku ini diangkat dalam film layar lebar yang dibintangi oleh Reza Hardian sebagai Habibie dan Bunga Citra Lestari atau BCL sebagai Ainun. Primer film ini disaksikan oleh B.J. Habibie, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Gubernur DKI Jakarta saat itu Joko Widodo. Baharudin Yusuf Habibie ternyata punya alasan menulis buku laris Habibie dan Ainun. Sudah memasuki cetakan ketiga. Buku yang kemudian difilmkan dengan judul yang sama membuahkan lebih dari 3 juta penonton hanya dalam 3 minggu. Menulis merupakan cara mantan Presiden Baharudin Yusuf Habibie menyembuhkan dirinya dari depresi kehilangan almarhum istrinya, yaitu Hasri Ainun Habibie yang meninggal di Munchen, Jerman pada 20 Mei
pada tahun 2010. Habibie tak menyangka suatu ketika buku yang mengisahkan perjalanan hidupnya bersama Ainun selama 48 tahun 10 hari atau dari tanggal 12 Mei 1962 sampai 22 Mei 2010. Habibie dan Ainun ini bakal diangkat ke layar. Semasa hidupnya, B.J. Habibie pernah menuliskan sebuah novel yang berjudul Habibie dan Ainun. Habibie dan Ainun ini merupakan buku karya almarhum Baharudin Yusuf Habibie yang diterbitkan pada 2010. Buku ini mengisahkan perjalanan cinta dan kehidupan Habibie dan istrinya Hasri Ainun Basari atau Ainun Habibie. Buku ini kemudian diangkat dalam film layar lebar yang dibintangi oleh Reza Hardian sebagai Habibie dan Bunga Citra Lestari ataupun BCL sebagai Ainun. Primer film ini disaksikan oleh B.J. Habibie, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Gubernur DKI Jakarta saat itu Joko Widodo. Beberapa waktu selang kematian Ainun Habibie, masih linglung suatu hari pukul 2.30 dini hari dengan masih masa perayaan tidur Habibie berjalan kaki di sekeliling rumahnya. Ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Orang-orang di sekitarnya pun merasa khawatir terhadap keadaannya. Habibie kemudian konsultasi kepada Profesor Doktor yang telah menjadi langganan keluarganya. Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan hubungan Habibie dan Ainun terlalu dekat, psikomatis malignan istilahnya, sehingga tenggelam dalam kesedihan. Habibie berujar, menurut tim dokter, cerita Habibie jika dia tidak berbuat apapun, Habibie bisa mengikuti jejak istrinya. Maka dokter pun saran, pertama, Habibie dirawat rumah sakit jiwa. Yang kedua, tetap di rumah tapi ada tim dokter yang dari Indonesia dan Jerman yang ikut merawatnya. Pilihan ketiga, rehat kepada orang-orang yang dekat dengan Habibie dan Ainun. Dan pilihan yang keempat dengan menulis. Kemudian Menteri Teknologi dan Riset ini menjawab, saya pilih menulis. Saya pilih yang keempat, katanya. Pilihan Habibie tak salah. Ia dapat pelan-pelan menenangkan dirinya dan buku Habibie akhirnya laris manis. Buku ini telah dicetak ke dalam beberapa bahasa. Selain bahasa Indonesia tentunya, yakni seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jerman. Dan dengan judul yang sama, buku ini difilmkan dan menyedot jutaan penonton saat wawancara berlangsung. Film ini masih diputar di gedung bioskop dan menonton film Habibie dan Ainun yang disutradarai oleh Fauzan Rizal ini sudah mencapai 3,3 juta penonton selama sekitar 3 minggu itu. Dalam doanya, Habibie kerap menderaskan kalimat seperti ini, kepada Sang Holik, terima kasih telah melahirkan Ainun untuk Habibie dan Habibie untuk Ainun. Untungnya masa kebutuhan ini tidak berkepanjangan. Setelah itu semangat Habibie muncul kembali dan dalam waktu setengah bulan berikutnya ia menyelesaikan buku Habibie dan Ainun. Habibie bakal sempat menambahkan puisi sebagai penutup pada hari itu. Latar belakang novel Habibie Ainun. Latar belakang dari novel ini yaitu, walaupun B.J. Habibie sudah mengikhlaskan kepergian istrinya, tapi ia tidak bisa membohongi dirinya bahwa ia masih terpukul atas kepergian ditinggalkan oleh sang istri tercinta. Bahkan menurutnya antara dirinya dan Ainun itu adalah dua raga tapi satu jiwa.
Tak berlebihan jika Habibie mengatakan saat dirinya menulis untuk buku ini, tiap halamannya penuh dengan tetesan air mata. Menurutnya, kehadiran Ainun yang telah mendampingi yang selama ini telah menjadi api yang selalu bakar energi, semangat dan jiwanya dalam menjalani hidup, sekaligus laksana air yang selalu menyiram dan meredakan gejolak jiwa hingga kembali tenang. Sejak sang permaisuri menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Ludwig Maximilian University LMU, Munchen, Jerman, Habibie masih merasa ketika Ainun tetap berada di sisinya. Setiap ia keluar dari ruang kerjanya, tiba-tiba ia merasa berada sebuah dimensi ruang dan waktu yang lain, sebuah dimensi di mana Ainun belum berpisah ke alam barza. Wajah sang istri melekat setiap sudut matanya, hadir dimanapun Habibie berada. Oleh karena itu, menurutnya hadirnya buku ini telah menutupi jiwa kosongnya pada saat itu, mulai dari ke hari, bulan ke bulan yang mengikuti perjalanan waktu. Kaitan novel terhadap pengarang dan pembacanya. Novel ini membawa kita seakan-akan berada di posisi penulis sendiri, yaitu Bapak B.J. Habibie, juga meningkatkan rasa nasionalisme kita saat membacanya. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi perjalanan hidup sang penulis buku ini mengajarkan beberapa hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu diajarkan arti sebuah cinta sejati yang jarang dimiliki oleh suatu hubungan, mengajarkan kesetiaan kepada pasangan, mengunggah kita menciptakan sesuatu, membangun rasa nasionalisme yang sudah tidak ada di zaman sekarang, serta membangkitkan semangat juang untuk berguna bagi kita semua. Dan pembaca pun ikut merasakan kisah yang terjadi di buku ini. Latar tempatnya pun mempunyai daya tarik sendiri bagi sang pembaca. Sungguh cerita yang sangat menginspirasi, walaupun gaya bahasa Pak Habibie agak sedikit sulit untuk dipahami, tapi tidak menjadikan buku ini bosan untuk dibaca. Walau beliau sudah wafat, tetapi karya-karya beliau selalu menjadi inspirasi bagi pembaca. B.J. Habibie pernah berkata, "Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha."